Orangnya seperti kambing ya. Hah? Seorang seperti kambing? Ngata-ngatain nih. Kakean cangkem, kalau kamu laki-laki ayo kita selesaikan cara sering. Ya, kalau takut jangan banyak cincong, jangan banyak pola. Dengar. Kamu parkirnya lewat sana, bukan lewat sini. Oke? Seperti kamu janji. Sekali lagi saya tantang Anda tinju di atas ring. Ampun. Apa nih? Ampun. Ismail berani ya? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas kasusnya dari Yaimim ya. Ya udah lama banget ya teman-teman nggak bahas kasus ini ya. Ya, dia viral lagi guys, tapi viralnya tuh unik gitu. Yang dimana banyak netizen menyayangkan kelakuan Yaimim gitu. Yang gak ekspektasi netizen tuh kayaknya harusnya ya meme ini sopan gitu, tapi ya kita bisa lihat dari video ini ya meme marah-marah terus guys di video ini. Ini diviralin lagi, aku belum nonton secara detail banget, tadi nonton beberapa partnya aja yang FYP di aku ya. Ya udahlah kita mulai videonya. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan aku juga ada salah satu produk yang pengen aku promosin ke kalian, yaitu produk dari Garnier. Ini adalah micellar water ya teman-teman, dan ini cocok banget dipakai buat cewek-cewek, buat biar wajah kalian itu bersih tuh. Yang gampang jerawatan kalian harus nyobain ini nih. Ini adalah pembersih wajah kalian. Nah, apalagi yang suka pakai make up. Ya, yaudah gitu aja. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Video pertama, jangan terpancing ya Mim. Perdebatan Yamim dan Sofyan. Dari kamera Yamim terlihat Sofyan memancing emosi Yamim dengan cara lembut. Kakean cangkem, kalau kamu laki-laki ayo kita selesaikan cara sering. Ya, kalau takut jangan banyak cincong, jangan banyak pola. Gila nih. Kalau saya sih, kalau di sini takut. Saya takut. Di atas ya. Nunggu orang lihat semua dua bagi. Coba bilang saya lagi, kami itu Ustadz, Kiai, Habib. Coba bilang saya lagi. Saya ini takut ditantang gelut. Oke, Yamim di sini terlihat marah-marah ke Sofyan ya. Malah mencekam part 1. Tapi tolong Pak, parkirnya lewatnya sana Pak, bukan di sini. Jangan malam-malam. Dengar. Kamu parkirnya lewat sana, bukan lewat sini. Oke? Seperti kamu janji. Iya toh, iya pora. Nggih ya, wis. Nggih, catatan. Silakan Mbak, aku di syuting. Silakan Mbak. Aku duduk di sini tidak bicara apa-apa. Aku bicara dengan istri saya, dengan anak saya Nukman namanya. Saya juga membicarakan masalah ini. Saya tidak nuduh siapa-siapa. Tidak nuduh Pak Sofyan apa Mbak Sahara. Saya hanya bicara kok ada ini di garasi saya. Tidak nuduh Pak Sofyan, Allah nggak nuduh. Jadi nggak membicarakan Mbak Sahara. Tapi Mbak Sahara itu lewat di depan saya terus parkir. Berhenti di Malang. Ya toh, bener nggak? Sampai mulai sore di dalam mobil situ mengintai saya nyoteng, ya nggak? Gini mboten Pak. Astagfirullah, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah Pak jenengan sudah menjadi orang baik ya. Tapi tolong emasku dikembalikan, jamku dikembalikan, terus sajadah, sajadahku dikembalikan. Sajadah istri saya itu belinya di Madinah. Sampai kita bertetangga itu terus-terusan. Ini tanah ini saya beli Pak ya. Tanah parkir yang Anda pakai ini ditawarkan ke saya. Besok akan saya eksekusi ke Pak Edi Bakti. Akan tak beli untuk adik saya. Saya mohon maaf, mungkin kaget sampean ya. Ini milik orang Bali. Sertifikat sudah di fotokopi, sertifikat sudah kirim saya. Nanti kalau sudah saya beli, dengan senang hati mohon untuk pindah Pak. Oke. Ya, alhamdulillah. Mbak, tolong bajunya yang bagus ya. Terus kok dengarnya nggak pakai minyak nyong-nyong. Biasanya kan pakai minyak wangi nyong-nyong. Kalau minyak wangi saya itu Mbak, yang harganya 30 juta. Mohon maaf ya. Kalau minyak wangi sampean itu nyong-nyong Mbak. Yang katanya kalau minyak wangi untuk istri saya, memang kamu tak gitukan. Supaya kamu tahu diri, pakai minyak wangi itu nggak ditunjuk-tunjukkan pada laki-laki. Minyak wangi hanya untuk suamimu Mbak. Tapi maaf karena suamimu bisulan. Waduh.
Ini aku ngerinya ya Mim bakal kena hujat nih ya, karena mempermasalahkan hal yang tidak perlu. Sampai parfum pun dibahas di sini. Emang bapak tua ini mulutnya bikin emosi kan? Karena aku takutnya dihujat dia. Ini baru satu nih komennya. Next, lama-lama netizen berubah dukung ke Zahara karena Yamim banyak ngoceh. Menurut aku sih Yamim udahlah ya, diam aja gitu ya. Karena dia udah dapat dukungan netizen sih. Kalau dia maksudnya blunder gitu, bicara aneh-aneh kayak gini, seakan-akan nanti nge-framingnya jelas Yamim yang salah sih ini. Kenapa Mbak Zahara dan Pak Sofyan menggoda terus, kasihan Pak Yamim? Apakah ini menggoda secara lembut? Ya bisa jadi ya, karena Yamim ini orangnya tipikal gampang terpancing gitu ya. Jangan merintah saya loh. Saya hidup saya itu nggak pernah tidur. Ya lah kamu jam 8 sik turu ngorok-ngorok. Ya enggak. Sing mateni lampu sering aku. Kongkon perintah kan Bian? Ya sudah. Berbelas hati untuk matikan lampu. Boleh Kak, kematikan ya. Nggih. Biar anak-anak yang matikan nggih. Oh, enggak kok boleh ya, apa ngomong kok nggak jelas. Boleh apa enggak? Nanti biar teman-teman aja. Oke, saya kecuali ini sudah saya beli, mohon segera pindah dari sini. Begitu tak eksekusi tak bayar, saat itu juga Pak Sofyan harus memindahkan mobil ke lahan milik Pak Sofyan. Dengan catatan jangan lewat sini, lewatnya jalan besar sana. Supaya kalian seorang yang berpendidikan program doktor tahu diri, tahu katanya doktor Mem, kamu apa? Pendidikan minim, nggak punya kamus. Astagfirullahaladzim. Nanti tak putar Pak ya. Saya mohon izin untuk mutar suara sampean ya. Mohon izin untuk mutar suara Mbak Zahra. Saya putar suara Mbak Zahra, mohon izin, mohon izin. Putar itu pengajian, selawat. Kan- Ketika jenengan ceramah, monggo diputar. Kan suara sampean juga bagus tuh Pak. Bagus loh. Pak putar selalu mengatakan sebagai pengangguran. Memang saya pengangguran, tapi banyak uang. Daripada kerja keras tapi tidak halal. Ini kok Yamim jadi kayak gini ya? Apa perasaan aku aja ya? Mohon maaf banget ya. Apa ini dia terpancing? Jadi akhirnya terkesan kayak ini ada yang nggak bener di Yamim ya. Karena di sini kita bisa lihat sifat dari Zahara dan Sofyan nggak kayak biasanya gitu, kalem. Dan ini bisa berbalik, netizen bakal dukung dia nih. Nah ini ada kita tampilkan juga dari komentar di sini. Tumben kalem Pak Sofyan. Coba dari awal kalem kayak gini, meskipun Anda salah, pasti netizen membela Anda. Sayangnya dari awal model teriak-teriak. Ya. Jadi sekarang kok kayak terbalik ya. Yang marah-marah malah Yamim ya. Dan yang lembut malah Sofyan. Agak aneh ya. Next. Ya, ayo. Pendekar takut, jangan Pasti dilempar. kamu takut, kamu hanya omong beranimu kan di jalanan. Iya, takut saya sama Iya, takut. pendekar. Ya ampun, pokoknya ampun. Sekali lagi saya tantang Anda tinju di atas ring. Ampun, ampun. Apa berani? Pendekar, ampun. Ismail berani ya. Saya jadwalkan, oke? Oke. Ini Ismail yang sama saya. Ampun. Gaya- Berapa hadiahnya, Yai? Berapa hadiahnya? Jangan berada hadiahnya. Ampun. Kalau menang baru nanti carikan promotor dulu. Waduh. Kalau ini pasti nggak berani, wong ini Ampun. hanya ampun, besar aja. Ampun. yang wedus. Sampai Hermesnya ini, bolong Hermesnya ini. Waduh. Balenciaga. Bahaya Hermes ini. Kalau kamu kan nggak pakai celana dalam, gitu. Waduh, Nggak kan pakai. Ini. Nggak pakai kan? habis tidur ya nggak pakai. Nggak pernah pakai. Ngapain? Makanya tahu celana dalam bingung. Hermes. Nih guys, Nggak pakai. Hermesnya guys sampai bolong guys, ini guys. Waduh. Loh. Ngapain? Lo ngapain nyuting ya? Line gede tapi nggak kena dipakai. Pendekar kelodong. Karena koyok brokoli alias bisulan gonorhu. Mana obat-obatnya Pak? Pak, mana obat-obatnya? Ada nggak? Kok jadi kayak pertengkaran anak-anak ya? Capek aku nonton ini. Ini kayak bocil-bocil saling ngerekam, tau gak sih? Apa emang kayak gini jangan-jangan sifat mereka berdua? Dan kita aja yang kemakan drama-dramanya. Di toko hanya 30.000 dijual ke saya 400.000. Waduh, tadi 150. Loh, Tadi pas ya. sekarang 30.000. karena yang beli katanya orang gila gitu ya. Gitu. Jadi 400.000. Jadi dia ini memang sama pendekar telobong ini susah mau ngomong. Aduh, ngeri. wis gak ojo kakean cangkem. Kalau kamu laki-laki ayo kita selesaikan tidak sering. Takut saya. Ya Pak kalau takut Pendekar. jangan banyak cincong, jangan banyak pola. Waduh, takut Eh? saya, takut kena pukul saya. Takut. Gila nih. Aduh.
Kalau saya sih kalau di sini takut. Saya Mana tapi yang berani? di atas saya ayo. Nunggu orang lihat semua dulu apa gimana? Coba bilang sekali lagi kami itu Ustadz, Kiai, Habib. Coba bilang sekali lagi. Saya ini takut ditantang gelut, ditantang pukul-pukul Bukan sama kan? Nah, di video yang ini dia kayak gila hormat gak sih? Ini hanya pendapat saya ya. Boleh dong sebagai netizen dan penonton berpendapat kan. Sabar ya Pak Sofyan, ngadepin model tetangga begini. Ngapain cari gara-gara terus? Katanya ini kok cari masalah terus. Iya kan? Sofyan udah diem nih. Ya mem nyari gara-gara. Ya ini gak ada habisnya. Kirain kemarin Sofyan dan Sahara yang nyari gara-gara. Ya mem. Soalnya ini udah nggak masalah parkir lagi nih ya. Ini jadi kayak ya mem kayak dendam ya jatuhnya. Sekarang labrak ke Sofyan nih. Gantian saya ngevideoin ke rumahnya Sofyan. Jadi Sofyan yang kalem di sini. Ini bisa berbalik nih, netizen bakal dukung Sofyan sih. Orangnya seperti kambing ya. Hah? Seorang seperti kambing, ngata-ngatain nih. Orangnya seperti kambing ya. Nah, saya pagi ini dituduh lagi. Semalam motorku ditendang. Ya Allah. Kalau saya seperti babi katanya. Tapi saya ini bilang, kamu itu Ustadz, Habib atau apa? Kalau memang ini benar milikmu, mana suruh pukatnya ini orangnya. Astagfirullahaladzim, orang udah diem kok masih di framing Ganteng gitu. tidak framing ini asli. Kalau ingin siapa Pak Sofyan ini Katanya Gus. kemarin sudah salaman. Tapi malamnya nabrak-nabrak. Malamnya mobilku Ya mobilku Allah. ditendang oleh Sahara. Astagfirullahaladzim. Tapi malam kakinya Sahara nendang mobil saya. Allah. Ini Pak Sofyan ini ternyata Gus. Terus kalau bapak-bapak ingin tahu siapa yang bilang, mana 100 jutanya ini orangnya? Mana 100 jutanya? Lagi nyuci mobil. Tapi ini kayak ya mem kebalik gak sih, jadi Sahara versi kedua gak sih dia jatuhnya? Ini di tanahnya Sofyan, terus dia yang ngerekam. Jadi ini kayak ya mem kayak ngelakuin apa yang dilakukan Sahara. Ya saya takutnya dia kehujat aja sih. Apa Pak ngomong? Malamnya nendang mobil kami, paginya nuduh kami, padahal Wes. kami itu cuma duduk-duduk ya Allah. Abi di dalam ya. Ya azimah sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman na'ma, ya basitar rizq, ya kathiral khairat, ya silata, ya dafi'al bala, wa ya sami'al du'a, ya hadiran laysa bighaib, ya mawjudan inda syada'id, ya khafiyya lutfi, ya latifah sun'i, ya haliman la ya'jal, iqdi hajati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubu ghadaki min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu fihi min safarina wa ma natlubuhu min hawaijina qarrib alaina al-masafat sallimna min al-'ilal wal afat wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Hai ini kalau ingin tahu yang Habib Ustadz yang mana surtu pukatnya itu orang, monggo kenalan Pak Sofyan. Astagfirullahaladzim. Luar biasa. Orangnya seperti kambing ya. Nah kalau ingin tahu yang mana Orangnya seperti kambing. Itu udah jatuhnya ngehina fisik sih. Kalian paham gak sih alur video ini? Dari awal malam itu Yaimim lagi dalam rumah, tiba-tiba Sarah lewat sambil tendang motor Yaimim. Makanya Yaimim samperin paginya ke bengkel itu. Gitu. Balas dendam lah ya. Wah, udah mending pindah ya kalau kayak gini ya. Semakin banyak ngomong semakin jenuh netizen. Ternyata ya cari masalah kan. Netizen udah mulai curiga nih. Jadi nanti saya up videonya ya teman-teman. Jadi gini, semalam itu Kiai dan Gus Nukman main di sini. Guyon-guyon di sini sama Gus Nukman. Saya videokan. Kemudian Gus Nukman pamit. Ketika Gus Nukman pamit, saya sama Yaimim masih ngobrol. Lalu Yaimim ini pamit ke saya mau ngambil mobil sama membuang bungkusan rambut gitu. Nah, ketika Yaimim pamit mau ngambil mobil yang ada di Cakara, Yaimim tuh dihalangi oleh mobil Mbak Sahara di sana itu di situ. Dan
Yaimim merasa kayak diintimidasi. Akhirnya Yaimim mengatakan jangan parkir di tengah jalan gitu. Lalu mereka turun dari mobil, lalu mereka memvideo, lalu tapi sebelum itu kejadian kemarin lusa, tanggal 3. Kemudian terus saya yang berujung saya diludahi, kemudian dada saya jantungnya cepat banget, saya takut. Saya diludahi yang berdua kali, ada videonya. Kemudian yang kemarin tanggal 4 kami pulang dari Alure Cafe di sini. Kemudian mobilnya itu tin, ada mobil Madas, mobil yang dikendari oleh Pak Sofyan gitu. Terus ya udah kami jalan ke sana. Yemi memang agak ngebut karena ditin terus gitu. Lalu ketika Yemi turun mau masuk, tiba-tiba Sahara turun dan menendang mobil kami gitu sampai berbunyi, dan itu saya sangat apa ya. Nah, Yemi kenapa tiba-tiba joget? Oh, langsung nggak fokus guys. Kenapa dia tiba-tiba maju terus joget? Ya sedih lah itu harus terjadi Oke, itu penjelasannya ya. Tapi ya aku balik lagi sih, aku pengen lihat videonya teman-teman ya. Netizen aja di sini sampai nggak percaya kok suami istri problematik. Artinya problematik itu bermasalah ya teman-teman, suka nyari masalah. Ini nih, problematik nih. Ini netizen mungkin nggak percaya juga gitu ya. Sofyan, kamu juga membakar sajadah istri saya. Merintahkan Jiono. Satpam coba, kamu pakai siap. Kamu pakai trail, wes, mantap remmu. Kayak ini yang jago pisan ini. Penghina Quran kamu, penghina Quran kamu. Oh, di sini ya memang aku paham sih, berarti dia masih dendam guys, masih dendam ya. Apa nih? Apa nih? Ini, cek ketok. Bojomu luwe ayu lho timbang raimu. Kok aku ngesir raimu? Kok aneh? Enggak, itu di depan umum masalahnya kan, ada anak kecil, ini anak kecil nih. Bodimu kayak tewel, bojoku ayu. Gendong kok ayu. Bener kali. Jadi bantuan warga ya. Sofyan, ayo Pak Sofyan balapan. Monggo ya. Jangan diladenin. Enggak, ini maksudnya apa guys? Kaget gitu ya, kaget di video pertama kita udah mulai disajikan hal yang wow. Kalau kita lihat caption dari video ini, beberapa hari berseliweran video meme yang banyak mengeluarkan kata-kata seksis. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita lihat nih menurut netizen. Kok jadi tambah aneh sih? Kayaknya istrinya Kiai ini tertekan batin sama sifat si Kiai ini. Cuma pura-pura bahagia aja kayaknya. Itu ceritanya Suhara nuduh Yai suka sama dia, terus bilang dan ngejek-ngejek Buros jelek. Tahu sendirilah mulut Suhara gimana kan? Ketrigger dah, tapi napa pakai cium pula. Cukup Sahara aja di pernikahannya yang bilang cium-ciuman nih. Ini kesalahan di IMM sih. Bu Rosida istri IMM jantungnya kambuh sampai sempat minta cerai. Ya IMM nggak tahan masalahnya yang belum tuntas sampai sekarang, bahkan belakangan sering diteror sampai diludahi pihak Sahara. Kamu Mbak semalam itu sudah minta cerai sama saya. Karena salah paham aja. Dan belum lagi ini Mbak, tak kasih tahu Mbak, fisik Mbak. Istri saya diludahi mukanya terus semalam itu diludahi itu Mbak. Sekali yang kedua kalinya karena disoting nggak jadi. Ludah yang sangat bajing dulu Mbak. Saya sakit hati saya. Ya Allah Mbak, saya seperti orang nggak ada gunanya saya ini. Aduh, kenapa nggak diem saja di dalam rumahnya Pak? Nggak usah ke sana ke sini, apalagi ke rumah Sahara. Itu sangat disayangkan sih. Padahal ya meme ini udah dapat banget dukungan netizen. Kayaknya karena dapat dukungan netizen, akhirnya ya meme ini kayak kesel gitu ya, balas dendam. Dan ya udah, Buros sudah capek banget kayaknya harus bawa HP buat rekamin tingkah aki-aki yang di luar nalar. Nah ini dia kan akhirnya muncul hujatan ya. Yaudah, balik lagi. Gimana sudut pandang kalian? Kalian bebas berkomentar ya. Aku juga mohon maaf kalau ada salah kata.
Dan ini video yang berseliweran di sosial media. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.